Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Inilah mobil yang sudah ditunggu sejak lama, bahkan rumornya juga sudah banyak beredar. Dan kami diberikan kesempatan sebelum mobil ini melakukan launching resmi untuk melakukan review first impression terhadap mobil ini. Dan inilah Suzuki XL7. Bagi Anda yang mengenal merek Suzuki sejak lama, mungkin nama XL7 itu bukan sesuatu yang asing karena kita pernah memiliki Suzuki Escudo XL7. Jadi versi yang lebih besar, lebih gagah, mesinnya juga V6 dari Escudo, serta di luar juga pernah ada XL7 itu basisnya dari Grand Vitara. Tapi sekarang XL7 ini basisnya dari Suzuki R3 dan sebenarnya mobil ini namanya bukan hanya XL7. Di India juga ada mobil seperti ini, tapi namanya XL6 karena kapasitasnya hanya 6 orang, berhubung di tengahnya itu diberikan captaincy. Tapi di Indonesia karena dia mengusung format 7-seater, makanya namanya XL7. Tapi bukan sekedar nama XL7, ada sejumlah ubahan yang membuat mobil ini menjadi lebih fleksibel ke segala medan, bagaikan SUV. Ada 3 varian dari Suzuki XL7 ini, dimulai dari paling rendah yaitu Zeta, di atasnya ada Beta, dan yang paling tinggi seperti mobil yang kami bawa ini unit dengan varian Alfa. Masing-masing Zeta, Beta, Alfa juga memiliki varian transmisi otomatis dan manual. Rentang harganya yang paling murah adalah 230 hingga yang termahal 267 juta rupiah. Artinya XL7 termahal itu harganya hanya 18 juta rupiah di atas Suzuki R3 tipe tertinggi. Sekarang kita lihat perbedaannya. Sebelum kita masuk ke detail dari eksteriornya, kita lihat dulu perbedaan dimensinya. Wheelbase sama dengan Suzuki R3, well karena ini memang satu basis, tapi XL7 memiliki panjang total lebih panjang 55 mm, utamanya disebabkan karena desain bumper depan dan belakang yang berbeda. Kemudian dia juga lebih lebar 40 mm karena adanya over fender ini, serta dia lebih tinggi 20 mm, dan itu disebabkan adanya penambahan tinggi dari suspensi sebesar 20 mm. Jadi ground clearance-nya kalau di R3 itu 180 mm, di XL7 ini 200 mm. Ini yang saya suka dari Suzuki XL7 ini. Bukan sekedar meninggikan R3 saja dan diberikan aksesoris, tapi juga melakukan ubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian depannya. Anda bisa lihat ini lampunya berbeda, grillnya berbeda, kemudian dengan desain bumper, fog lamp, rumah fog lamp, dan kap mesin yang gagah, membuat mobil ini terlihat lebih maco. Bahkan bukan hanya lebih maco, tapi dengan adanya lampu ini LED, DRL LED, kemudian garis chrome dari lampu yang menembus sampai grill, dia terlihat maco dan modern. Jadi dia udah tampilan depannya sangat berbeda dibandingkan R3. Saya sangat suka tampilan depannya. Kemudian ke samping, ini ban naik 1 inci dibandingkan R3, sehingga sekarang menggunakan ban 16 inci dengan ukuran 195 60 R16, sehingga tongkrongannya juga lebih tinggi. Kemudian suspensi dinaikkan sedikit untuk mencapai ground clearance yang mencapai 200 mm, serta over fender ini, over fender hitam yang ini fungsinya ada 2. Satu, membuat mobil ini terlihat lebih gagah karena mobil ini disebut sebagai SUV oleh Suzuki. Kemudian ketika suspensi itu dinaikkan, akan ada gap yang lebih banyak antara ban dengan spakbor. Dengan adanya over fender ini, itu sedikit menutupi celah tersebut sehingga mobil terlihat tetap lebih proporsional. Kemudian ada side skirt berwarna silver dan over fender lagi di bagian belakang, serta tidak lupa ada roof rail yang menambah gagah mobil ini. Kemudian ini talang airnya ini dari Suzuki Sport. Jadi dia tidak terlalu mengganggu, malah dia terlihat seperti blend in dengan desain mobil secara keseluruhan. Ada satu sentuhan kecil desain yang ini adalah ciri khas Suzuki, yaitu ini. Aksen hitam di sini
itu menyerupai sejumlah SUV Suzuki lainnya. Sebut saja Vitara, Grand Vitara, Suzuki Jimny, itu biasanya semua ada gap. Memang ini hanya plastik ya dan tidak bolong sungguhan, tapi ini membuat potongan mobil ini langsung terlihat seperti sebuah Suzuki SUV. Sekarang kita ke belakang. Bagian belakang ini lampu serta panel bagasi ini sebenarnya masih sama dengan R3, tapi sekarang ada panel warna hitam di bawah kaca, kemudian ada aksen chrome, serta ini yang membedakan ada spoiler belakang besar dari Suzuki Sport, tapi memang ini hanya ada di varian Alfa. Kemudian bumpernya ini benar-benar seperti bumper sebuah SUV, gagah, serta ada aksen silver di tengah, serta hitam Dove ini yang sama seperti over fendernya. Jadi di belakangnya juga terlihat lebih gagah. Satu yang menarik di bagian belakang ini, ada kamera mundur yang besar. Dan ini bukan kamera mundur biasa, nanti akan saya tunjukkan di dalam apa fungsi dari kamera ini. Ini namanya XL7, serta ada emblem Alfa. Khusus untuk varian tertinggi dari XL7 ini tersedia juga pilihan warna two-tone sehingga atapnya hitam seperti ini yang lebih gagah. Secara umum, kami sangat suka dengan desain dari XL7 ini karena dia terlihat berotot. Mesin yang digunakan diambil langsung dari Suzuki R3 1500 cc 4 silinder yang menggerakkan dua roda depan serta menghasilkan tenaga 104,7 PS dan torsi 138 Nm. Memang bukan tenaga terbesar di kelasnya, tapi mesin ini terkenal halus, nyaman, serta hemat bahan bakar. Mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 speed atau transmisi otomatis 4 speed sesuai dengan pilihan Anda. Kemudian di dalam kap mesinnya kita bisa lihat sudah ada material peredam yang ini cukup tebal. Cukup tebal ini untuk kelasnya. Interior mobil ini sama persis dimensinya dengan Suzuki R3 dan itu bukan hal buruk karena lihat ini. Ini adalah posisi mengemudi saya di depan. Saya tingginya 177 cm dan masih besar legroomnya, kemudian headroomnya juga masih sangat tinggi, serta bangku ini cukup tinggi sehingga paha saya tersangga dengan baik dan telapak kaki juga masih bisa selonjor ke bawah kursi depan. Serta dia juga bisa maju mundur untuk menambah ruang di belakang secara fleksibel. Ini ada AC double blower di sini yang pengontrolannya juga mudah, ada 3 tingkat kecepatan. Kemudian ada slot listrik 12 volt untuk Anda mengecas gadget. Memang belum ada yang USB port, tapi ya setidaknya ada sumber tenaga di belakang. Kemudian ini ada armrest yang ini juga tingginya proper sesuai dengan tinggi tangan sehingga ini cukup nyaman duduknya, apalagi dia juga bisa reclining yang sangat rebah. Sekarang saya mau lihat duduk belakangnya, ini akan saya majukan sedikit supaya reasonable ya. Oke, ini masih tersisa lumayan banyak. Legroomnya masih nyaman untuk orang setinggi saya dan asumsinya juga orang setinggi saya yang menyetir di depan. Sekarang saya akan pindah ke belakang dulu. Au, kejeduk. Oke. Nah, ini memang lebih cocok untuk orang yang ukurannya lebih ringkas dari saya. Tapi saya sendiri masih bisa duduk di sini, paha saya masih tersangga dengan cukup baik karena bangku belakangnya juga tinggi. Headroom ya pas, masih ada headroom tapi ya sudah tidak tersisa banyak. Kemudian legroom pas juga dengan saya. Ini impresif karena ini bukan SUV yang full size, yang besar, dan ini saya mensimulasikan orang di depan, di tengah, dan di belakang ini setinggi saya. Ya ini sangat memadai untuk kelasnya, serta juga ada slot 12 volt di belakang. Nah, ini satu sayangnya dia belum bisa one touch tumble yang kursinya itu mengguling ke depan, tapi dia harus dilipat dan digeser. Sedikit tidak praktis, tapi aksesnya masih gampang. Kemudian kalau misalnya di bangku paling belakang itu tidak ada yang duduk,
Bangku paling belakang itu bisa Anda lipat rata lantai sehingga memperbesar kapasitas bagasi. Tapi dalam keadaan tegak sekalipun, bagasinya itu masih cukup memadai untuk membawa koper medium atau tas medium 2 buah. Sekarang kita lihat bagian depannya. Wow, saya langsung suka dengan interiornya. Dia permainan warnanya hitam sehingga gagah. Kemudian panel kayu yang ada di R3 di sini digantikan dengan panel dengan corak yang lebih modern, lebih berkelas. Kemudian instrumennya, ini instrumen sport dengan 0 di bawah. Kemudian MID-nya juga terlihat lebih besar, ada animasinya dan dia lebih bagus resolusinya. Wow, dia bahkan ada pengukur torsi serta tenaganya. Secara umum, ini kabinnya terasa lebih maco dan lebih sporty dibandingkan saudaranya yang MPV. Kemudian pengaturan setir ini bisa diatur secara tilt walaupun memang belum bisa teleskopik. Posisi mengemudinya sendiri dia untungnya sudah cukup ergonomis walaupun tidak memakai penyetelan teleskopik. Tapi kami yakin akan lebih baik lagi posisi mengemudinya kalau misalnya dia bisa teleskopik. Anyway, ada sejumlah fitur yang cukup istimewa di mobil ini. Satu, dia ini AC full digital, walaupun pengaturannya ini untuk suhu dan blower ini masih menggunakan analog sehingga sangat mudah untuk dioperasikan. Kemudian ini head unitnya dia bukan terintegrasi, dia head unit yang terpisah dari sistem di mobil, tapi dia cukup besar. Kemudian tampilannya juga cukup baik dan dia bisa melakukan konektivitas dengan gadget Anda. Dia juga sudah dilengkapi dengan stability control serta, nah ini dia tombol dari stability controlnya, dan walaupun sudah ada kamera parkir, dia juga masih memiliki sensor parkir. Satu yang unik adalah spion di tengah ini. Anda ingat tadi ada kamera di belakang? Yes, ternyata kamera itu bukan hanya kamera mundur yang keluar di sistem head unitnya kalau misalnya kita masukkan gigi mundur, tapi spion ini ketika kita pencet satu tombol, dia berubah menjadi e-mirror. Mirror yang bisa melihat secara digital ke belakang melalui kamera. Dia bukan hanya bisa melihat ke belakang, kita pencet satu tombol, dia bisa melihat ke depan. Dan ketika dia melihat ke depan, dia berubah fungsinya menjadi dashcam dan bisa merekam semua kejadian di depan. Jadi ini adalah spion tercanggih di kelasnya. Bahkan saya juga bingung, kenapa spion model ini bisa ada di kelas mobil di bawah harga 300 juta rupiah. Bahkan di mobil yang mahal saja belum semuanya memakai spion yang seperti ini. Ini bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang, kita bisa record, kita bisa rekam kejadian apa yang ada di depan atau di belakang mobil kita. Kemudian start stop button ini juga sudah ada karena kita menggunakan keyless smart key, serta pengontrol audio dan pengontrol telepon juga ada di setirnya. Untuk tipe beta dan alpha, setirnya ini sudah dibalut dengan kulit dan ada lapisan plastik abu-abu di bawahnya sehingga satu nada dengan seluruh interiornya. Ini rasanya lebih sporty. Serta USB slot, ini ada satu di depan, ada aux slot dan ada 12 volt lagi. Jadi secara total slot 12 voltnya ada 3 buah di mobil ini. Berhubung kami melakukan video ini di pabrik Suzuki dan rasanya ada jalan yang kosong serta tidak ada media lain di sini, saya mau membawa mobil ini untuk berjalan, untuk merasakan impresi first drive-nya seperti apa. Let's go. Hahaha, akhirnya pertama kali nyobain Suzuki XL7. Oke, satu yang mau saya coba itu adalah pengendaliannya karena dia kan lebih tinggi. Ini masih oke. Emang dia nggak tajam-tajam banget ya, tapi kelimbungan yang terjadi tuh masih dalam taraf normal. Nah ini jalannya juga agak bergelombang. Kok bantingannya nggak kerasa keras ya? Padahal saya expect mestinya dia terasa lebih keras kalau misalnya dia masih menginginkan kestabilan yang sama dengan bodi yang lebih tinggi. Tapi enggak, ini masih seperti khasnya R3, lembut suspensinya. Iya, masih cukup confidence ini untuk bermanuver. Setirnya juga enteng. Kalau kita gas, dia tidak ada sport mode ya. Jadi
Masih lumayan loh akselerasinya. Kita putar balik. Ya, radius putarnya kecil sekali. Kemudian nih yang unik adalah spionnya nih. Saya kalau misalnya normal seperti ini, oh ya spion normal, biasa. Nggak ada gangguan sama sekali. Begitu saya nyalakan, wah, saya bisa melihat area yang lebih luas di belakang. Kalau mobil depan ada aneh-aneh atau melanggar lalu lintas, atau saya ingin laporkan nih depan, saya pengen rekam, saya tinggal pindahin ke depan. Dia bisa ngelihat ke depan. Jadi buat Anda yang kalau lagi jalan di depan Anda ada Suzuki XL7 atau di belakang Anda ada XL7, hati-hati mau buat yang aneh-aneh. Karena kalau XL7-nya tipe yang Alpha, tipe yang tertinggi, dia sudah dilengkapi dashcam depan dan belakang yang bisa merekam, udah ada dari standarnya. Peredaman suaranya cukup bagus dari ban ini, padahal ini aspalnya juga cukup kasar ya. Balik lagi, R3 memang MPV yang nyaman, dan kenyamanan itu juga ternyata masih terbawa sampai ke XL7. Ya sayangnya di area ini tidak ada jalanan yang off-road atau semi off-road, hanya ada jalanan halus, yaitu nanti kita coba pas kita tes jangka panjang mobil ini. Tapi ya mestinya tetap harusnya lebih fleksibel karena dia sekarang ground clearance-nya 200 mm. Dan memang terasa lebih tinggi kita di mobil ini. Jadi ada confidence yang bertambah. Oh ya, ada satu yang terlupa saya sebut tadi. Ini cup holder yang di bagian tengah ini ada ventilasi AC-nya. Jadi ini dingin. Berguna bagi Anda yang bawa minuman dingin, dia bisa terjaga dinginnya lebih lama di sini. Sentuhan yang simple. Tapi tidak semua pemain di kelas ini melakukannya. Secara umum, Suzuki XL7 ini memberikan pilihan menarik lagi di kelasnya. Dia membawa kelegaan ruang dan kenyamanan dari R3, tapi dalam format yang lebih fleksibel ke segala medan, sosok yang lebih berotot, serta fitur lebih canggih. Tidak sabar rasanya kami ingin mentes mobil ini dalam jangka panjang, nanti setelah unit testnya tersedia untuk kami pinjam. Tapi untuk sekarang, begitulah hasil first drive kami ke Suzuki XL7 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Bye-bye.